Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Astuti dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 19310-2018 Universitas Adiwangsa Jambi. Di mata kuliah farmakologi 1 kali ini saya akan membahas mengenai obat reflux GI. Akan tetapi saya akan membahas mengenai penyakit yang bisa diobati dengan obat reflux GI. Nama penyakitnya adalah penyakit GERD. Kalau kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pokok pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, pokok pembahasannya itu yang pertama ada definisi GERD, yang kedua penyebab GERD, yang ketiga contoh obat, dan yang keempat ada kesimpulan. Jika kalian bertanya-tanya, apa sih GERD itu? Nah, GERD adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. GERD adalah kondisi yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Faktornya pun beragam, mulai dari kebiasaan merokok, faktor makanan yang mengandung kafein, makanan yang berminyak, pedas, dan sebagainya. Sibuk kerja, makan terlalu cepat, makan tidak teratur, faktor cemas atau stres, dan bisa juga disebabkan karena terlalu sering mengonsumsi obat NSAID jangka panjang. Begitu gejala GERD muncul, konsumsi obat-obatan biasanya menjadi pilihan pertama untuk membantu meredakan keluhan. Bila tidak diobati, gejala bukan hanya mengganggu aktivitas, tapi juga bisa bertambah parah dan menyebabkan komplikasi GERD. Sebelum minum obat, ketahui dahulu dua kelompok obat untuk penyakit GERD, yakni meliputi obat-obatan resep dan tanpa resep. Obat GERD yang dijual bebas itu ada obat over the counter atau biasa disingkat dengan OTC. Ini adalah jenis obat yang bisa didapatkan tanpa resep. Dengan kata lain, Anda tidak memerlukan rekomendasi dari dokter untuk bisa memperoleh obat tersebut. Itulah mengapa obat GERD OTC bisa dengan mudah Anda dapatkan di apotek atau bahkan warung. Antasida merupakan jenis obat yang bekerja dengan menetralisasi asam lambung sekaligus meringankan gejala heartburn ringan. Obat ini tidak hanya digunakan untuk mengatasi GERD, tapi juga masalah pada peradangan seperti gastritis. Ada banyak jenis obat antasida yang tersedia. Banyak di antaranya dijual dengan merek tertentu, tapi ada pula obat yang hanya mencantumkan bahan utamanya, seperti aluminium hidroksida, kalsium karbonat, magnesium trisilikat, magnesium hidroksida, dan natrium bikarbonat. Beberapa jenis antasida juga mengandung obat lain, seperti alginate untuk melindungi lapisan lambung atau simethicone untuk mengurangi gejala buang angin. Namun, obat ini tidak bisa menyembuhkan peradangan pada kerongkongan akibat asam lambung. Penting untuk memperhatikan dosis minum obat GERD, sebab konsumsi dalam jangka panjang bisa beresiko menimbulkan efek samping. Kemungkinan efek samping dari obat GERD ini meliputi konstipasi atau biasa disebut sembelit, diare, serta gangguan pada ginjal. Lalu yang kedua ada obat GERD dengan resep dokter. Apabila konsumsi obat GERD yang dijual bebas tidak cukup ampuh untuk meredakan gejala GERD, dokter dapat meresepkan obat dengan dosis yang lebih kuat di apotek. Berikut beberapa jenis obat yang paling umum. Itu ada obat H2 receptor blockers. Cara kerja obat H2 receptor blockers dengan resep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan obat sejenis yang dibeli secara bebas. Hanya saja dosis yang terkandung dalam obat H2 receptor blockers dengan resep jauh lebih tinggi. Contoh obat ini ada famotidin, nizatidin, dan ranitidin. Ada aturan jangka waktu tertentu untuk mengonsumsi H2 receptor blockers. Jika digunakan dalam waktu yang lama, obat ini bisa meningkatkan resiko patah tulang dan kekurangan vitamin B12. Selanjutnya ada proton pump inhibitors atau biasa disingkat dengan PPI. Obat PPI dengan resep biasanya diberikan dokter untuk membantu mengatasi GERD dalam jangka panjang. Ada berbagai macam obat PPI yang diperoleh melalui resep seperti esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, dan dexlansoprazol. PPI merupakan salah satu obat yang paling ampuh mengatasi gejala penyakit GERD, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada efek samping dari penggunaan obat ini dalam jangka panjang. Efek samping tersebut antara lain diare, sakit kepala, mual, kekurangan vitamin B12, hingga meningkatnya resiko patah tulang, pinggul, pergelangan, dan tulang belakang. Aturan terbaik untuk minum obat ini yakni saat perut sedang dalam keadaan kosong. Dan masih banyak contoh obat yang lain seperti obat penguat katup, obat prokinetik, bahkan antibiotik pun termasuk dalam golongan obat reflux GI.
Pengobatan medis lain untuk mengatasi penyakit GERD. Jika penyakit GERD sudah cukup parah, dokter biasanya akan merekomendasikan jalan tempuh lain, berupa operasi atau pembedahan. Apalagi jika gejala GERD tidak mempan diobati dengan obat yang ada di apotik ataupun perawatan rumahan. Kesimpulannya adalah, GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease adalah terjadinya peningkatan produksi asam lambung yang naik ke arah kerongkongan, yang disebabkan karena lemahnya dari klep antara lambung dan kerongkongan. Daftar pusakanya saya cantumkan di sini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, dan saya minta maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.